Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai standar costing, target costing, dan Kaizen costing. Dari kelompok satu beranggotakan saya sendiri, Khairat Yarni. Saya Anissa Suryani. Saya Alivia Hidayatullah Aisy. Dan saya Zaki Ahmad. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Zaki Ahmad. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dari standar costing. Perhitungan harga pokok standar atau standar costing adalah perhitungan harga pokok produk dengan membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Berdasarkan biaya standar, perhitungan harga pokok standar dan taksiran merupakan perhitungan harga pokok produk dengan menggunakan biaya yang ditentukan di muka. Sesuai dengan namanya, biaya yang ditentukan di muka adalah biaya yang ditetapkan pada awal periode akuntansi, umumnya pada awal tahun. Selanjutnya, kegunaan standar costing. Ada beberapa kegunaan dari standar costing. Yang pertama, membantu penganggaran yang akurat. Produsen mengandalkan penetapan biaya standar untuk membuat anggaran karena sulit untuk menghitung biaya aktual untuk memproduksi suatu barang sebelum produksi selesai. Anggaran manufaktur biasanya merupakan perkiraan yang cerdas dan bukan harga aktual. Mereka membandingkan standar costing dan aktual setelah produksi selesai untuk mengidentifikasi varians. Mereka kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk membuat anggaran tahun berikutnya lebih akurat. Yang kedua, menyederhanakan biaya persediaan. Menghitung persediaan yang diperlukan lebih mudah apabila menggunakan biaya standar daripada biaya aktual. Umumnya, selama produksi, biaya produksi bervariasi dari satu batch ke batch lain. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penundaan produksi, varian harga bahan baku, dan perubahan harga gaji karyawan. Dengan penetapan standar costing, produsen dapat menghitung nilai persediaan dengan mengalihkan persediaan aktual dengan biaya standar setiap item. Hal ini membantu mereka memperkirakan biaya persediaan yang memungkinkan sangat dekat dengan biaya aktual. Yang ketiga, memudahkan untuk menentukan harga produk secara akurat. Penetapan biaya standar membantu produsen menetapkan harga pokok produk akhir bahkan sebelum produk selesai. Dengan memiliki gambaran yang jelas mengenai estimasi biaya produksi, termasuk bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, perusahaan dapat secara akurat menetapkan harga pokok produk mereka untuk menghasilkan laba tanpa terlalu mahal. Menggunakan penetapan standar costing juga memudahkan produsen untuk memperhitungkan perubahan biaya produksi. Yang keempat, menyediakan manajemen catatan keuangan yang efisien. Jika perusahaan harus mengandalkan hanya pada biaya aktual, maka akan sulit untuk mempertahankan catatan keuangannya. Sebaliknya, penetapan standar costing memudahkan perusahaan untuk memproduksi dan memelihara catatan keuangan mereka, karena perusahaan memiliki perkiraan yang cerdas tentang biaya yang diharapkan. Maka perusahaan dapat melakukan aktivitas keuangannya lainnya. Yang manfaat yang kelima, memfasilitasi pembandingan produksi. Produsen menggunakan biaya standar untuk menetapkan tolak ukur sehingga mereka dapat membandingkan jika biaya aktual memenuhi tolak ukur ini. Jika biaya aktual memenuhi standar costing, hal ini menunjukkan bahwa penganggaran telah berhasil. Jika ada variasi yang tidak menguntungkan dengan biaya aktual melebihi standar costing, maka perusahaan berupaya mengubah efisiensi produksinya untuk menurunkan biaya-biaya di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya lanjutkan ke rekan saya. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu hubungan antara standar costing dan anggaran. Anggaran dan harga pokok standar, keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan.
Penggunaan biaya standar di dalam menyusun anggaran akan dapat dipakai sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya dengan baik dan teliti. Selanjutnya, ada penentuan jenis standar. Standar biaya yaitu biaya yang telah ditentukan sebelumnya sebagai acuan dalam proses produksi. Ada 4 standar yang yang ada pada jenis ini, yaitu ada standar ideal, standar yang mengacu pada kondisi ideal tanpa adanya pemborosan. Yang kedua, ada standar praktis, standar yang lebih realistis dan mempertimbangkan kemungkinan adanya pemborosan atau ketidaksempurnaan dalam proses. Yang ketiga, ada standar historis, berdasarkan data biaya masa lalu yang digunakan sebagai acuan. Yang keempat, ada standar lintas industri. Standar lintas industri itu menggunakan standar dari industri atau perusahaan lain sebagai pembanding. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep target costing. Konsep target costing ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menetapkan biaya yang harus dicapai untuk suatu produk dengan mempertimbangkan harga jual yang diinginkan dan margin keuntungan yang diharapkan. Langkah-langkah dalam konsep target costing yang pertama yaitu menentukan harga jual pasar yang kompetitif. Yang kedua, menetapkan margin keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga, menghitung target biaya, harga jual, dan margin keuntungan. Dan yang keempat, mencapai target biaya dengan merencanakan dan mengelola biaya produksi secara efisiensi. Selanjutnya, konsep Kaizen Costing. Kaizen Costing adalah pendekatan yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan yang dapat mengurangi biaya seiring waktu. Prinsip Kaizen ini yaitu meningkatkan efisiensi dengan cara bertahap dan terus-menerus. Maka dalam Kaizen Costing, yang pertama itu dapat menganalisis biaya yang ada dan mencari area untuk perbaikan. Yang kedua, dapat menetapkan tujuan pengurangan biaya secara bertahap. Yang ketiga, melibatkan seluruh tim dalam upaya pengurangan biaya melalui inovasi kecil tetapi secara berkelanjutan. Yang keempat, mengevaluasi hasil dan menyesuaikan tujuan perbaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu proses Kaizen Costing. Proses Kaizen Costing dibagi menjadi 3. Yang pertama itu fokus pada perbaikan berkelanjutan. Kaizen Costing mendorong proses perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus untuk efisiensi biaya. Selanjutnya itu peningkatan jangka panjang. Tujuannya bukan hanya untuk keuntungan instan, tapi memastikan penghematan biaya secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga itu tidak ada target biaya yang tetap. Tidak ada angka target biaya yang harus dicapai, melainkan penekanan pada pengurangan biaya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, yaitu perbedaan antara target costing, hidden costing, dan standard costing. Target costing itu fokus pada perencanaan biaya sejak awal pembuatan produk, dengan tujuan agar biaya yang diinginkan sesuai dengan target perencanaan. Sedangkan pada Kaizen Costing, fokus pada proses pengurangan biaya secara bertahap melalui kinerja yang sama untuk seluruh pihak yang terlibat. Sedangkan bagi standar costing, itu lebih fokus pada pengendalian biaya dan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar yang sudah ditetapkan. Selanjutnya itu ada perbedaan dari segi waktu. Target costing itu dirancanakan sebelum produksi dimulai, yaitu berdasarkan analisis pasar. Sedangkan Kaizen costing itu selama siklus hidup produk dan berkelanjutan. Sedangkan standar costing itu biasanya setiap periode atau bulan atau tahun untuk evaluasi kinerjanya. Untuk fokusnya, target costing itu berfokus pada harga pasar dan margin laba. Sedangkan Kaizen costing itu berfokus pada peningkatan efisiensi dan pengurangan pemborosan. Sedangkan standar costing itu berfokus pada pengendalian biaya melalui standar yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian materi dari kelompok 1.
Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.